warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa sehat selalu dan juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri saya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya ingin membahas mengenai penyebab dari gunung berapi meletus. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa penyebab gunung berapi meletus? Daripada kita berpikir ke sana kemari untuk mencari tahu jawabannya, alangkah baiknya saya menjelaskan mengenai penyebab dari gunung berapi itu meletus dan apa saja sih dampak yang disebabkan. Mengapa gunung berapi bisa meletus? Ada yang tahu nggak sih kenapa gunung berapi bisa meletus? Yuk kita cari tahu jawabannya. Apakah ada yang tahu apa pengertian gunung berapi? Langsung saja yuk kita cari tahu apa sih pengertian dari gunung berapi itu. Nah, gunung berapi atau gunung api adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Nah, contohnya pada gambar ini loh kawan. Gunung berapi merupakan bentukan alam dari pecahan yang terjadi di kerak dari benda langit bermassa planet, seperti bumi. Patahan tersebut mengakibatkan lava panas, abu vulkanik, dan gas bisa keluar dari dapur magma yang terdapat di bawah permukaan bumi. Nah, contoh-contoh foto tersebutlah yang merupakan dari lava panas, abu vulkanik, dan juga gas yang keluar dari gunung berapi. Nah, lava panas sendiri merupakan lelehan batu magma atau pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi atau lelehan patahan yang kemudian membeku menjadi batuan beku. Kemudian ada abu vulkanik yang terlihat pada gambar kedua. Nah, abu vulkanik ini merupakan material vulkanik yang disemburkan atau dikeluarkan ke udara pada saat terjadinya suatu letusan. Abu vulkanik juga dapat terdiri dari bebatuan kecil sampai besar, atau yang biasa kita sebut sebagai wadus gembel. Kemudian yang gambar ketiga merupakan gas. Gas ini terdiri dari berbagai elemen-elemen kimia, di antaranya ada karbon monoksida, karbodioksida, hidrogen sulfida, sulfur, nitrogen, yang dimana dapat membahayakan manusia dan dapat merenggut korban jiwa. Nah, penyebab gunung berapi meletus itu sendiri ada beberapa faktornya loh teman. Nah, faktor penyebab gunung meletus paling dominan adalah karena magma yang terkumpul di dapur magma yang terletak di bawah gunung berapi sudah penuh dan akhirnya mendorong keluar dari gunung berapi tersebut. Magma yang sudah keluar tersebut disebut dengan lava. Lava sendiri memiliki suhu 700 hingga 1200 derajat Celcius. Bisa membayangkan kan gimana panasnya lava tersebut? Nah, gunung berapi juga memiliki kumpulan endapan material yang keluar saat terjadinya letusan. Material yang dibawa bersama dengan letusan gunung berapi biasanya adalah abu, magma,
gas beracun, pasir, dan batuan dengan berbagai ukuran dan lainnya sebagainya tergantung dari gunung berapi tersebut. Nah, pasir di sini itu memiliki manfaat tersendiri loh teman. Pasir yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi ini memiliki kualitas bagus loh ternyata, yang dapat menjadikan pasir tersebut sebagai bahan arsoben untuk penjernihan air, serta dapat digunakan sebagai pasir beton, serta juga dapat digunakan sebagai media tanam, sehingga tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik. Nah, ada pula jenis-jenis gunung berapi loh teman. Di sini ada beberapa jenis gunung berapi. Ya, yang pertama ada gunung berapi Kerucut, kemudian ada gunung berapi Perisai, ada gunung berapi Mar, dan ada gunung berapi besar atau gunung berapi supervulkan. Yuk kita bahas satu-satu. Gunung berapi Kerucut atau stratovulcano. Gunung berapi ini terjadi karena adanya letusan atau lelehan atau eksplosif dan efusif yang terjadi secara terus-menerus dan bergantian sehingga membentuk suatu kerucut yang lerengnya berlapis-lapis. Contoh dari gunung berapi kerucut ini adalah Gunung Kerinci dan Gunung Merbabu. Kemudian yang kedua ada Gunung Perisai. Gunung ini memiliki alas yang luas dan bentuk lereng yang sangat landai, yang disebabkan erupsinya yang berupa letusan efusif atau magma yang keluar dengan tepat, mengalir dan menyebar di sekitar area gunung api. Gunung api Perisai banyak ditemukan di Hawaii dan di Amerika. Di Indonesia sendiri belum ada gunung berapi Perisai. Kemudian yang ketiga ada gunung berapi Mar. Gunung ini memiliki kawah di bagian puncaknya, atau bisa dikatakan sebagai danau yang terjal. Contoh gunung api Mar yang ada di Indonesia diantaranya ada Gunung Dieng, Gunung Lamongan, dan masih ada beberapa gunung lainnya. Kemudian yang terakhir ada gunung berapi besar atau gunung berapi supervulcano. Gunung ini merupakan gunung yang pernah mempunyai ledakan yang sangat dahsyat dan erupsi yang sangat dahsyat. Contohnya sendiri ada Yellowstone Caldera yang berada di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu adalah klasifikasi gunung berapi berdasarkan aktivitas vulkanonya. Yuk kita bahas. Yang pertama ada gunung berapi aktif. Nah, umur dari sebuah gunung berapi bervariasi nih teman-teman. Ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang berjuta-juta tahunnya. Mulai dari beberapa minggu hingga jutaan tahun sebelum adanya manusia pun juga loh teman. Contohnya sebuah gunung berapi telah meletus puluhan kali dalam beberapa ribu tahun terakhir. Meskipun gunung tersebut saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas vulkanik, kondisi ini merupakan contoh gunung yang sebenarnya aktif, tetapi tampak mati bagi manusia yang berumur jauh lebih pendek dibandingkan gunung tersebut. Sebagian besar ilmuwan menganggap bahwa gunung berapi aktif apabila gunung tersebut pernah mengalami erupsi dalam kurun waktu 10.000 tahun. Nah, hingga tahun 2019, ada 5 dari gunung berapi paling aktif di Indonesia. Di antaranya yang pertama, ada Gunung Merapi yang terletak di Yogyakarta, kemudian ada Gunung Sinabung yang terletak di Sumatera Utara, kemudian ada Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda, kemudian ada Gunung Agung yang terletak di Bali, dan yang terakhir ada Gunung Karanggetang yang terletak di Sulawesi Utara. Yang kedua ada Gunung Berapi Tidur. Gunung Berapi Tidur
adalah gunung berapi yang tidak pernah tercatat mengalami erupsi, tetapi bisa mengalami erupsi lagi di masa mendatang. Gunung berapi dapat tetap bertahan pada status ini dalam waktu yang lama, seperti Yellowstone di kaldera yang telah berada pada masa istirahat sejak 70.000 tahun yang lalu. Contoh lainnya adalah Gunung Sinabung yang telah beristirahat setidaknya selama 1.200 tahun hingga akhirnya kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya pada tahun 2010. Nah, yang terakhir ini ada gunung berapi mati. Gunung berapi mati atau padam, atau juga bisa dikatakan sebagai gunung berapi yang sudah tidak aktif, adalah gunung berapi yang tidak pernah tercatat mengalami erupsi dan kemungkinan tidak akan mengalami erupsi karena tidak lagi memiliki suplai magma. Contoh dari gunung berapi mati adalah Gunung Hohenwilde di Jerman, Gunung Siprok di New Mexico, dan Gunung Zuidwal di Belanda. Di Indonesia sendiri, gunung berapi yang sudah mati atau yang tidak aktif adalah Gunung Argapura di Jawa Timur, Gunung Arjuna di Jawa Timur, Gunung Cikuray di Jawa Barat, dan masih ada beberapa lainnya. Nah, teman-teman, semoga penjelasan tadi membantu kita mengetahui penyebab dari kenapa sih gunung berapi itu bisa meletus. Dan semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan adik-adik semuanya. Sampai jumpa di lain video, teman-teman.